ونصلي ونسلم على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Segala puji syukur kehadirat Allah yang menyempurnakan semua amal-amal soleh kita, dan dengan berkatnya juga mencucurkan rahmat kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah alladzi ballaghana wa iyyakum hadzal syahril 'azim, syahrullah, syahrul Rajab. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menyampaikan umur kita di bulan yang mulia dari bulan haram, yaitu bulan Rajab kita berada di dalam. فهذا الشهر العظيم شهر ميزه الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم وهذا الشهر من الأشهر الحرم. Sampai saking mulianya ini bulan, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, lanjutan dari ayat yang awal saya sampaikan tadi, yaitu jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan ini. Artinya jangan sampai kita terjatuh kepada suatu kezaliman atau kemaksiatan untuk memuliakan bulan ini dengan ketaatan. فلا يظلم الإنسان نفسه أن يكون بعيدا من الله بارتكاب الحرام والمعاصي والعياذ بالله. Jangan sampai di bulan yang mulia ini Allah memuliakan kita, jangan sampai kita jatuh kepada sesuatu yang membuat Allah murka dengan kemaksiatan, pelanggaran kepada perintah. Wa inna akbaha dzulmi an yadhluma al-insan nafsahu. Hadha dzulm yusamma dzulmun kabir. Salah satu kezaliman yang paling bahaya adalah seseorang menzalimi dirinya sendiri, sehingga hal tersebut lebih besar lagi karena dia menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah. Fayatba' nafsahu al-ammara bis-su' wa yatba' syaitanahu wa hawah wa ya'si Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yarah. Dan dia mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan mendengarkan bisikan setan, sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah, yang itu sendiri menghantarkan dia kepada hal yang nanti akan dia sesali di kemudian. فنعرف كذا هذا الشهر العظيم لأن الله سبحانه وتعالى ميزه وشرفه، فلا بد أن نعظم هذا الشهر العظيم ونستقبله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Selayaknya kita ketahui begitu kemuliaan bulan Rajab, yang mana diri kita mempersiapkan untuk memperbanyak ibadah dan juga berdoa sebagaimana Nabi pernah berdoa menyambut ini bulan dengan doa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai bulan Ramadan. فالأعمال التي ينبغي أن نعملها في هذا الشهر العظيم أن نكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. Salah satu yang dianjurkan ulama untuk diperbanyak di bulan ini adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. فالاستغفار مطلوب في كل شهر وفي كل يوم، بل في هذا الشهر العظيم نزداد من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. Sebenarnya istighfar itu juga dianjurkan di setiap hari dan setiap bulan yang berlalu, tapi lebih-lebih lagi diperbanyak kalau bisa di bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar qala inni la astaghfirullah fil yawmi wal laylah 70 marrah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad saja sebagai suri tauladan kita, beliau itu dosanya telah diampunkan yang telah lalu dan akan datang, tapi beliau sendiri mengatakan aku tidak kurang di dalam sehari semalam memohon ampun dengan istighfar kepada Allah 70 kali, itu paling sedikit, paling banyak sampai 100 kali dalam riwayat. Itu Nabi Muhammad, bagaimana dengan kita umatnya? Nahnu wa iyyakum muhtajun ila al-istighfar li'annana nudhnibu bal nansa annana nudhnibu wa naghtabu wa nanambu. Kita lebih lagi memerlukan dengan istighfar kita sendiri memohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang kita lupa pernah berbuat dosa kepada Allah, sampai melupakan dosa itu sendiri.
yang kita perbuat sendiri, sehingga selayaknya kita mengingat untuk bertaubat dan memohon ampun dengan istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mustaghfirin wa yuhibbul raji'in ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah menyukai orang-orang yang mau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dan membersihkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. فنعلم كيف قدر هذا الشهر العظيم أولا كما قلنا بالاستغفار لله سبحانه وتعالى، ثم أيضا يسن للإنسان أن يصوم في هذا الشهر العظيم لما استطاع، يوم يومين 3 أيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر رجب وفي شهر شعبان. Juga ulama menganjurkan di samping memperbanyak istighfar, juga usahakan bisa berpuasa, puasa sunnah atau menggobok puasa yang telah lewat. Itu semampu kita, Pak, tidak ada paksaan, ya. Mampu 2 hari 2 hari, 3 hari 3 hari, mampu seminggu seminggu atau Senin Kemis, mampu, tidak ada masalah. Yang penting ada kepingin kita berpuasa sunnah di bulan ini dianjurkan. Jaa bil hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab, faman shama yawman min Rajab taqahu Allahu min dzalikumul nahar. Salah satu riwayat yang pernah kami dapatkan tentang puasa di bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada satu sungai nanti di surganya Allah namanya Rajab. Kalau siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab, pahalanya dia akan diminumkan daripada sungai yang bernama Rajab itu nanti di surganya Allah. Wa fi hadha ash-shahr al-'azim hadathat hadithatul Isra wal Mi'raj التي كانت دفعا وعطفا وحنانا وتكرما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Juga kita ketahui di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang agung yang terjadi kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj yang kita sekarang memperingatinya. Faqad usriya bihi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitullah al-Maqdis وعاد صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرد فرشه صلى الله عليه وسلم. Perjalanan yang begitu panjang itu disebutkan oleh para ulama sejarah. Nabi Muhammad pergi dari rumahnya di Mekah ke Masjidil Aqsa dan pergi sampai ke langit ke-7. Pulang dari situ dikatakan tempat tidur Nabi itu masih hangat, sebagaimana baru berdiri dari tempat tidurnya. Sakingnya waktu itu sangat Allah singkat, perjalanan yang panjang, Allah berikan kemudahan. Karena Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Wa indama akhbara kuffar Quraisy bima ra'ah wa ma usriya bihi sallallahu alaihi wasallam kadzabuhu wa lam yusaddiquhu fadhahabu ila sayyidina Abu Bakr as-Siddiq qalu ya Abu Bakr ata'lam ma qala sahibuk qala wa ma yaqul قالوا يقول كذا أنه أسري به وأنه رأى بيت المقدس. قال لهم سيدنا أبو بكر صاحب الإيمان بالله سبحانه وتعالى إن كان قالها فقد صدق. هذه كلمته رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أبو بكر الصديق. Ketika Nabi baru menceritakan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, mereka tidak mempercayainya. Mereka membohongkan Nabi Muhammad, mengatakan engkau pembohong. Sampai dia katakan, maukah engkau sampaikan kepada orang engkau ngomong seperti ini? Apakah tidaklah, kata Rasulullah. Dan disampaikan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, bagaimana pendapatmu Muhammad ngelanturnya? Muhammad dalam keadaan benar gak mengatakan dia semalam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pulang di pagi hari ini, kamu percaya gak? Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada orang itu dengan jawaban dari imannya kepada Nabi Muhammad, baiklah, apakah betul yang mengatakan itu Muhammad? Kalau memang betul Muhammad yang mengatakan, dia akan berkata jujur, karena aku tidak pernah menyaksikan kebohongan dari lisannya. Hada iman as-sahabah radhiyallahu ta'ala alaihim أخذوه من هذا النبي العظيم هذا الرسول الكريم الذي هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. Kok bisa sahabat bisa meyakini Nabi Muhammad? Karena mereka mencontoh Nabi Muhammad daripada sifat beliau yang tidak pernah berkata bohong sekalipun. Allah kuatkan imannya dengan mengambil daripada yang diajarkan oleh Nabi. Maka Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulihil karim
هذه الصلاة العظيمة التي كانت 50 وخففت إلى 5 صلوات. Sampai Allah mewajibkan dari perjalanan Isra dan Mi'raj tadi salat 5 waktu. Dari tadinya 50 waktu, Allah ringankan sampai jadi 5 waktu untuk kita umatnya. ومن عرف حقيقة هذه الصلاة لا يرتاح إذا لم يصلي هذه الصلاة. Kalau orang mendapatkan hakikatnya dari kenikmatan ini salat, maka dia tidak akan mampu untuk meninggalkan satu pun dari waktu salat yang Allah wajibkan kepadanya. يجد أن هناك فراغ في قلبه وأن هناك حبل بدأ أن ينقطع لأنه لم يصلي هذه الصلاة. Sampai kadang-kadang jiwanya tidak merasa tenang ketika dia belum melaksanakan salat, kecuali setelah melaksanakannya terasa dia menyambung lagi hatinya kepada Allah, karena memang salat itu penyambung untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. والذي لا يحافظ ويقيم هذه الصلاة المفروضة التي عليه يلعنه كل شيء، يلعنه ثوبه الذي يلبسه، ويلعنه تلعنه اللقمة التي يأكلها، ونومه وبيته الذي يجلس فيه. يقول لولا أن الله سخرني لك لما لبستني هذا الثوب، يقول والبيت وكل الطعام وكل ما معه كل شيء يلعنه لأنه Ada riwayat mengatakan kalau andaikan kita meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah itu, semua makhluk akan melaknat kita. Sampai baju yang kita pakai, kata Nabi, akan melaknat kita. Sampai makanan yang kita makan akan melaknat kita. Rumah yang kita injak, tempat yang kita injak akan mengatakan, kalau bukan karena Allah telah menjadikan aku bajumu, menjadikan aku makananmu, aku menjadikan tempat yang kau lalui, maka kami tidak mau mendekat kepadamu karena engkau tidak memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. وكان صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر التجأ إلى الصلاة، وكان يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال. Sampai Nabi itu kalau lagi galau, lagi sedih, lagi banyak pikiran, beliau bergegas untuk melaksanakan sholat dan bergegas untuk melakukan sholat, sampai dia mengatakan kepada Sayyidina Bilal, kasih saya waktu untuk sholat biar hati saya tenang. Dan itu selalu diucapkan kepada sahabat beliau Sayyidina Bilal oleh Rasulullah SAW. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ويصلي لله حتى تتفطر كلمات. Nabi yang sudah dijanjikan dengan pengampunan dosa dan kedudukan nanti di yaumil kiamat di surganya Allah, beliau tetap melaksanakan sholat sampai kaki beliau pecah-pecah saking beliau khusyuk dan istiqamahnya di dalam mendekatkan diri. إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة العظيمة التي هي صلة بيننا وبين الله، وتسميتها بالخشوع والحضور والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. Jika kita ketahui salat adalah penyambung kita kepada Allah, selayaknya kita isi dengan ada rasa khusyuk di dalamnya, ada rasa kembali kita kepada Allah dalam niat-niat kita, dan itu akan lebih bermakna salat tersebut untuk kehidupan kita. وهذه الصلاة تعد في أمثال هذه البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى، المساجد والمصليات فيها العبادة، تقام هذه الشعيرة لله سبحانه وتعالى. Yang mana salat itu untuk memakmurkan masjid-masjid yang seperti ini. Dengannya kita makmurkan dengan salat, maka tambah berkah masjid-masjid ini. Dengannya itulah tujuannya dibangun dari masjid-masjid yang seperti ini. والمساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. Dikatakan oleh Nabi, daripada tempat atau tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Ini disebutkan oleh sabdanya Rasulullah SAW. فالمحافظون على المساجد وعمارة المساجد، العمارة في المساجد عمارتان، عمارة ظاهرة وعمارة باطنة. Dikatakan bahasanya kita memakmurkan masjid itu ada dua definisinya, memakmurkan bangunannya dan memakmurkan dalam masjidnya. فالعمارتان مرتبطتان، العمارة الظاهرة هذا المسجد قام عليه الجدران والأبواب والسواري والسقوف، قام هذا المسجد، هذه العمارة الظاهرة. Seperti contohnya kita mengimarah atau membangun masjid, bangunan yang zahir seperti yang kita lihat ini, bangunan yang akan kita bangun dan kita akan besarkan untuk kita nyaman di dalamnya.
untuk ibadah sama Allah, tapi imarah yang batin itu akan disebutkan. والعمارة الباطنة هي المحافظة وإقامة الشعيرة، إقامة الصلاة المفروضة والسنن وتلاوة القرآن وعمارة المسجد بالذكر وبالخير وبالاجتماع على ذكر الله وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kalau imarah yang batin itu bagaimana ketika masjid ini sudah didirikan, kita memakmurkannya dengan ada di dalamnya sholat, ada di dalamnya pengajian, ada di dalamnya kebaikan-kebaikan dari amal soleh. Itulah yang dikatakan memakmurkan daripada secara batinnya di dalam masjid. والعمارة الظاهرة تحتاج من الناس أن يتكاثروا وأن يقوموا في بناء هذا المسجد وأن يتعاونوا عليه لأن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فمن بنى مسجدا لله بنى له قصرا في الجنة. Sampai kita seperti sedang membangun, seperti membangun bangunan yang zahir ini dari masjid, kita harus saling membantu dan bertawun untuk membangun rumah Allah, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Dari dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membangun rumahnya Allah karena Allah, maka Allah akan bangunkan satu istana di surganya Allah. فالمساعدة والمعاونة ولو بشيء يسير، أن يقوم الإنسان يتصدر إلى بيت الله سبحانه وتعالى ولو بحجرة، وضع حجرة في بيت الله سبحانه وتعالى لقلبنا يوم القيامة ويعطيك الله سبحانه وتعالى قصر يوم القيامة. Kata beliau, walaupun cuma menyumbang satu batu saja, tapi untuk bangun masjid itu sudah dapat fadilah dari hadis yang disebutkan Nabi. Apalagi lebih banyak lagi daripada yang kita berikan untuk maslahat pembangunan. فالنية لها أساس. إذا نوى الإنسان أن يعمل شيء لله سبحانه وتعالى لا شك أن الله يوفقه في اليسير أو في القليل، ولكن بنية. ما نيتنا؟ نرى بيت الله عامر ظاهر وباطن. إذا جاءت العمارة الظاهرة فإن شاء الله تأتي العمارة الباطنة. Tapi yang paling penting kata beliau adalah membenarkan niat kita. Niat kita semata-mata karena Allah untuk membantu masjid. Sehingga dengan niat yang benar tadi, Allah pun tidak akan menyia-nyiakan niat tersebut, sehingga Allah pun akan memberikan semua daripada yang dijanjikan oleh Allah kebaikan untuk kita dan yang menyumbang tersebut. فكانوا الصالحين يحافظون على المساجد، فتجد حتى في بيوتهم يوقفون وقفا أحد الغرف في البيت يوقفها وقف لله سبحانه وتعالى ويريدها مسجد لله سبحانه وتعالى، فتكون مثلها مثل المسجد أو وقفها لله فحكمها حكم المسجد، فإن الأرض له ملكه، فبما أنها في ملكه فقد قال وقفا لله سبحانه وتعالى فتكون مثل المسجد. فهم يريدون بيوتهم فيها مسجد ويخرجون أيضا إلى المسجد فيكونون دائما هم في بيوت الله سبحانه wa ta'ala. Kebanyakan orang-orang ulama terdahulu beliau bercerita sampai-sampai sakingnya mereka itu sangat nyaman di masjid, ada di bagian rumah mereka itu mereka buat seperti diwakafkan satu bagian untuk masjid atau musola yang mereka sholat di dalamnya. Kenapa? Biar nambah keberkahan di rumahnya ada masjid atau ada musola. Jadi dari masjid ke masjid, di rumah ada masjid ke masjid lagi, biar tambah ramai jamaahnya dia ke masjid. Jadi terus mendapatkan fadilah i'tikaf sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. نهتم الاهتمام من الرجال والنساء. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء، هذا خاص للنساء، يا معشر النساء، لأن النساء يملكن ويحبين الماء الذهب ويحبين الفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار والعياذ بالله. Sampai Nabi pernah memotivasi juga kepada ibu-ibu kaum perempuan pada zaman Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai ibu-ibu yang kalian suka dengan perhiasan emas atau perak, sedekahlah kalian sedikit daripada rezeki kalian, dari harta kalian. Sesungguhnya aku melihat banyak penghuni api neraka dari golongan kalian. Maka dengan sedekah tersebut akan menjauhkan kalian dari api nerakanya Allah. Qulna wa bima ya Rasulullah? Qala inna kunna tukthirna al-la'na wa tukthirna al-ashir. أي أن كنا أصحاب الألسن التي دائما تصب السب واللعن والعياذ بالله، ويكفرن العشير أي إنهن لا يطيعن أزواجهن ولا يقمن بحقوق الأزواج ويخالفن أزواجهن فإني رأيتكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شاهد الجنة وشاهد النار،
فرأى أكثر النار النساء والعياذ بالله. Pada zaman Nabi perempuan pun protes bertanya kepada Nabi, kenapa ya Rasulullah banyak penduduk neraka itu dari golongan kami, kau bukan kaum lelaki? Katanya karena dua hal. Yang ini kita untuk bisa mengintrospeksi diri kita. Yang pertama karena banyaknya melaknat, menghina, mencaci, atau menggosip orang-orang yang lain. Ini penyebab satu. Yang kedua penyebabnya karena tidak taatnya kita kepada suami-suami kita. Selagi mengajak kepada ketaatan, wajib bagi kita untuk taat. Lain kalau mengajak maksiat, tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita taat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala yaj'al fina wala fi nisa'ina wala al-hadirin wala al-hadirat ahad minkum fin nar ya rabbal alamin. Tapi saya selalu memohon kepada Allah untuk kita yang hadir, istri-istri kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, semoga bukan dari golongan yang masuk api neraka ya Allah. Amin. Amin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fastabiqul khairat. هذه كلها خيرات. استبقوا الخيرات، بادروا بالخيرات، الصلاة، العبادة، الصدقة، إقامة الخير، أي مجلس خير، أي مكان خير، نبادر، نقول، نساعد، نعاون، فإن لنا أجر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول السابقون السابقون أولئك المقربون. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, saling kejar mengejarlah, saling bermotivasilah di dalam kebaikan. Sesungguhnya dengan hal tersebut, misalkan di dalam ibadah, di dalam sedekah, di dalam amal-amal soleh, segerakan. Karena Allah mengatakan orang-orang yang dahulu bersegera untuk beramal saleh dia akan dikumpulkan di surganya Allah juga dengan kedekatan dirinya kepada Allah. Wa ta'awanu 'ala hukumillah wa ma amarakum Allah subhanahu wa ta'ala bih wa qumu bi haqqil amanah haqqil aulad alladhina aqbala Allah subhanahu wa ta'ala ilaykum fa innahum amanah 'indakum. 'afidu 'alayhim حافظوا عليهم من الحرام، حافظوا عليهم من الابتعاد عن الدين، رغبوهم في القرآن، رغبوهم في السنة، رغبوهم في الصلاة حتى يكونوا وهم صغار متعلقة قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. Begitu juga di samping kita memenuhi hak-hak yang Allah minta kepada kita dari ibadah kita tadi, jangan lupakan juga anak-anak kita untuk diberikan haknya, mendidik mereka untuk mengenal agama, mendidik mereka untuk bisa membaca Al-Quran. Itu pun bisa kita lakukan juga. Salah satu kegiatannya seperti di masjid ini, seperti mengajarkan mereka tentang Al-Quran, tentang sholat, tentang hal-hal baik yang mereka perlu dari dasarnya sampai nanti ke depan, dan itu adalah amanat dari Allah untuk kita sebagai الذي لا يعلم أولاده الدين ولا يعرفهم الصلاة ولا يعلمهم الدين إلى أماكن العلم كيف يأتي يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة الأولاد ويقولون يا رب، تقول محكمة عند الله سبحانه وتعالى، يقولون يا رب أنصف لنا من هذا الظالم. يوم القيامة يدعى بالظالم، لا يدعى بفلان بن فلان، يقول انصف لنا من هذا الظالم. يقول يا رب كيف؟ أطعمتهم أحسن الطعام وشربتهم أحسن الشراب وأطعمتهم أحسن الطعام وألبستهم أحسن اللباس. يقولون يا رب نعم صدق أبانا، لكنه لم يعلمنا أمور ديننا، لم يذهب بنا إلى أماكن الخير وأماكن العلم. هكذا يدعى يوم القيامة حفظنا الله وإياكم. Sampai di dalam hadis Nabi pernah memberikan satu peringatan yang keras, bahwasanya bagi kita yang melalaikan, tidak memperhatikan pendidikan agama untuk anak-anak kita, maka nanti di hari kiamat anak-anak itu akan menuntut dan haul ketika di hari pengadilan. Dia mengatakan, ya Allah, kata dia, tolong aku menuntut atas seorang yang zalim ini. Yang dimaksudkan orang yang zalim adalah kedua orang tuanya. Kok bisa? Katanya ya Allah, kata orang tuanya menjawab, ya Allah, kok bisa saya dikatakan zalim oleh anak-anak saya? Bagaimana saya sudah memberikan kepada mereka makanan yang baik, minuman yang baik, pakaian yang baik, fasilitas yang baik dari sisi lahirnya. Benar ya Allah, kata-katanya benar. Dia memberikan itu kepada kami, cuma ada satu hal, dia tidak berikan kepada kami adalah didikan agama, sehingga kami melakukan hal-hal yang kau larang karena kami tidak dibekali oleh orang tua kami perkara agama. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yuballighna ma ballaghna wa iyyakum shahra Rajab
أن يعيننا على الذكر وعلى الاستغفار وعلى العبادة ويبلغنا وإياكم شعبان ورمضان إن شاء الله. Jadi semoga dengan tadi peringatan yang baik, insya Allah kita juga diberkahi oleh Allah di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إقامة الواجبات والفرائض والصلاة والصدقة والخير إن شاء الله. Semoga Allah membantu kita di dalam menghidupkan daripada amal-amal baik, daripada ibadah, dari sholat kita, daripada sedekah kita, dari semua amal baik. Semoga Allah berikan kita kekuatan. نسأل الله أن يعيننا على حفظ هذه الأمانة، تربية الأولاد والبنات على طاعة الله وعلى منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. Saya memohon kepada Allah juga, Allah berikan kita kekuatan di dalam menjaga amanat yang Allah berikan, seperti mendidik anak-anak kita, putri-putri kita, untuk bisa dia mengenal agamanya sehingga tidak lagi kita dituntut di hari ini. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi as-sa'ilina ilayk wa haqqi ar-raghibina ilayk illa ma aslahtana wa aslahat qulubana wa hawwalt ahwalana ila ahsan al-ahwal. Allahumma inna nas'aluka wa natashfa'u bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad inna natawassalu bika ila Allah an yarfa' ma halla bina wa aslih قلوبنا وظالمنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتيسر لنا مطلوبنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وأعنا اللهم على الخير وعلى فعل الخير حيثما كنا وأينما كنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup dengan doanya dan beliau memohon kepada Allah sebagaimana orang yang memohon kepada Allah kebaikan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang berjalan di jalan Allah dan semua kebaikan. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, menutupi aib kita, mengangkat derajat kita dan memberikan kita semuanya, anak-anak kita, istri-istri kita dan kita semua menjadi orang-orang daripada penduduk surganya Allah. Dengan berkat ini perkumpulan dan lebih dan kurang dari terjemah saya mohon maaf. Yang bisa saya terjemahkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.